Qala al-Faqih Abu Samarqandi radhiyallahu anhu, hadatsana al-Faqih Abu Ja'far hadatsana Abu Qasim Ahmad bin Hanbal hadatsana Nasir bin Yahya hadatsana Abu Muti an Muhammad bin Salamah an Hamid an Abdullah bin Ubaid bin Amir qala Adam salatullahi wassalamu alaihi ya Rabbi innaka salatta ala iblis wala astati'u an amtani'a minhu illa bika. Diceritakan daripada Abu Samarqandi bahwasanya suatu ketika Nabi Adam alaihissalam ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah keadaannya. Apa munajat Nabi Adam? Ya Allah, sesungguhnya kau telah memenangkan iblis atas diriku dan kami tidak mampu untuk mencegah daripada godaan iblis kecuali dengan pertolonganmu. Ini merupakan munajat keluar Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah godaan daripada yang namanya iblis. Karena iblis itu Pak, itu awalnya adalah raja jin yang dimana sangat ahli ibadah dan sudah kenal banget kepada Allah. Bukan malaikat, tapi ketaatannya, ibadahnya kepada Allah ini sudah setingkat malaikat, dimana nama aslinya adalah Azazil. Lah kenapa yang akhirnya bisa berubah menjadi iblis? Yang jelas karena telah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa sujud kepada Nabi Adam. Makanya di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk sujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Dia menentang Allah dengan sombongnya. Saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam?" Jawabannya apa? Jawabannya bahwasanya kau ciptakan saya dari api sedangkan Adam dari tanah. Dan iblis merasa malu karena lebih tua, kenapa harus sujud kepada yang muda? Padahal sujudnya pada saat itu bukan sujud menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi sujudnya adalah tahiyatan, merupakan sujud penghormatan. Jadi sujudnya bukan menyembah tapi penghormatan. Tapi iblis gengsi, merasa malu, yang akhirnya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis itu menolak perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena yang dilihat adalah perintahnya, bukan siapa yang memerintah. Jadi yang dilihat bukan perintahnya, tapi siapa yang memerintah. Tapi kok seandainya iblis ini melihat yang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, rela sujud kepada Nabi Adam, maka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka karena kesombongan daripada iblis ini yang akhirnya rela dikeluarkan dari surga, rela dikutuk, yang suatu saat iblis ini akan menjadi penghuni daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat iblis ini dikutuk oleh Allah, dia ada dua permintaan. Apa permintaan yang pertama? Agar supaya dipanjangkan umurnya, dan itu dikabulkan oleh Allah. Maka iblis ini kagak mati-mati Pak, lahir melulu tapi kagak mati-mati. Ini iblis nih, jadi panjang sampai hari kiamat. Dan yang kedua apa? Yang kedua agar supaya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam dengan tujuan menjadi teman sebanyak-banyaknya di neraka kelak. Dan itu pun juga diizinkan oleh Allah.
Makanya yang tidak bisa digoda oleh iblis ini kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Ahli ibadah makanannya itu digoda oleh iblis. Semuanya nggak akan lepas daripada godaan iblis. Karena memang sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya besok kalau sudah masuk neraka bareng-bareng, orang-orang yang ikut iblis itu protes. Iblis, ini kan gara-gara kamu ini saya masuk neraka. Apa jawaban iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan menyalahkan saya, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa dulu kamu ikut saya? Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu benar. Tapi kenapa kamu nggak mau ikut janji Allah, tapi kamu ikut bisikan saya? Kata iblis. Lah, sekarang saya tidak bisa nolong kamu, kamu pun nggak bisa nolong saya. Udah deh, sama-sama sekarang kita nikmatin neraka ini aja. Jadi iblis ngeles. Lah, memang kalau kita lihat secara nyata, ini kerja iblis ini udah berhasil luar biasa, Pak. Ya memang iblis ini kan udah kagak mikirin apa-apa tuh, ya. Udah nggak mikirin kantor, nggak mikirin rumah, nggak mikirin macam-macam. Yang dipikirkan cuma satu, apa? Bagaimana orang masuk neraka sebanyak-banyaknya. Jadi yang dipikirkan iblis, bagaimana orang masuk neraka sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam tipuannya. Sehingga kalau kita lihat kerjanya sangat luar biasa berhasilannya. Coba bayangkan kalau kita lihat, Pak, dalam satu kampung yang sholat sama enggak banyakan mana, gitu aja dah. Lah, dari yang sholatnya berjamaah ke masjid lebih banyak mana dengan yang enggak. Dari yang berjamaah, yang sehari semalam 5 waktu menjaga berjamaah lebih banyak mana daripada enggak. Dari yang sudah berjamaah 5 waktu, yang istiqomah lebih banyak mana. Dan dari yang istiqomah ini, yang memikirkan orang lain untuk amal agama, memikirkan orang lain untuk sholat, memikirkan orang lain berjamaah, kira-kira ini lebih banyak mana. Dari situ sudah bisa kita ketahuin termasuk keberhasilan daripada kerja iblis laknatullah alaih. Makanya ini Nabi Adam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam berpikirlah, kalau saya saja yang sudah di surga ini tergelincir gara-gara iblis, bagaimana nanti anak cucu saya, gitu lah. Kalau bahasa kasarnya gitu. Nabi Adam aja tergoda, bagaimana anak cucunya? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? La yuladu laka waladun illa wakaltu alaihi yahfadhuhu min makar iblis alaihi la'nah wa min qarahus su. Jawab Allah kepada Nabi Adam bahwasanya setiap anak yang lahir daripada keturunanmu nanti saya berikan penjaga daripada makarnya iblis, dan termasuk daripada makar atau godaan-godaan daripada jin yang jahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang, setiap kita ini diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada iblis dan jin jahat dan sebagainya, tapi kenapa kok masih banyak orang bermaksiat? Yang jadi permasalahan ini, Pak, sumber maksiat dalam diri kita ini pada dasarnya adalah nafsu kita, di mana nafsu kita ini yang dikendalikan oleh iblis laknatullah alaih. Sebenarnya setan iblis ini lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya iblis lemah, cuma licik. Jadi iblis setan ini cuma lemah, cuma licik. Lah, karena lemah tapi licik, punya pikiran licik, maka yang digunakan apa? Yang digunakan kerjasama dengan yang kuat apa? Yang kuat nafsu. Jadi nafsu manusia inilah yang digoda, ya,
yang dipakai oleh iblis untuk menggelincirkan daripada yang namanya manusia. Sehingga kalau nafsu manusia ini sudah diperalat oleh iblis, orang pintar Pak jadi bodoh, ya kan? Jadi manusia yang sudah nafsunya diperalat oleh iblis mengikuti nafsunya, maka orang pintar jadi bodoh. Contoh sederhana gini, lagi puasa nih, yang namanya lagi puasa ini kan ngancam, semuanya mau dimakan. Makanya jalan-jalan nih ya, lihat gorengan, dibeli itu gorengan dengan harapan apa? Dihabisin semuanya. Ada kolak, dibeli kolak. Ada martabak, dibeli martabak. Singkong keju, dibeli. Bahkan setiap makanan yang dia lihat, dia beli. Dengan harapan apa? Ngancam nanti semuanya akan saya habisin. Itu maunya nafsu. Cuma di saat adzan berkumandang, teh satu gelas masuk ke perutnya, singkong goreng satu, udah tepar kadang-kadang Pak. Mau makan lagi udah kagak kuat, apalagi udah tua. Orang tua itu kan makannya kagak banyak. Orang tua itu kekuatan makannya udah lemah. Yang kuat apa? Yang kuat nafsunya. Sehingga karena mengikuti nafsu tadi, martabak mubazir, kolak mubazir, semuanya mubazir. Dan mubazir itu merupakan teman daripada yang namanya setan. Ya. Jadi setan ini, iblis ini menggunakan nafsu untuk menggoda manusia sehingga manusia ini banyak tergelincir. Ya. Makanya disinilah termasuk risau Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam masih minta kepada Allah, ya Rabbi zidni, tambahkan lagi ya Rabb. Qala al-hasanatu bi asyri amsalha wa aziduha. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kata Allah, nanti anak cucumu berbuat satu kebaikan, saya lipat gandakan menjadi 10 kebaikan dan saya tambah lagi itu. Itu jawab Allah. Jadi kalau anak cucumu tadi berbuat satu kebaikan, akan saya tambah, akan saya lipatkan menjadi 10 kebaikan dan saya tambah lagi, wahai Adam. Ini saking risaunya Nabi Adam kepada anak cucunya, Pak. Termasuk kita dirisaukan, yaitu tadi, kalau saya di surga aja tergelincir, gimana anak cucu saya? Lalu bagaimana? Wasayatu wa biwahidatin wa amhuha. Dan sedangkan kalau anak cucumu nanti berbuat daripada keburukan, berbuat daripada dosa, satu dosa itu enggak dilipatkan. Bahkan ada kemungkinan dosa yang diperbuat oleh anak cucumu itu nanti dosa itu pun akan terhapus. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Rabbi zidni. Nabi Adam masih belum puas. Kata Nabi Adam, zidni, tambahkan lagi ya Allah. Apa jawab Allah? At-taubatu maqbulatun ma damatir ruhu fil jasad. Taubat akan diterima selagi roh masih di jasad. Ini tambahan lagi daripada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa Nabi Adam masih puas dengan seperti itu? Tidak. Masih ada permintaan lagi, ya Rabbi zidni, tambah lagi ya Allah. Qala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Adam, wahai hambaku, ya, disampaikan bahwasanya hamba-hamba Allah yang melampaui batas dalam hidupnya. Melampaui batas ini perbuatannya ini di luar batas.
berarti banyak melakukan daripada kezaliman, banyak melakukan daripada yang namanya maksiat dosa, israf, ya. Wala tusrifu, perintah Allah, jangan berlebihan padahal. Tapi asrafu ala anfusihim, berlebihan. Banyak berbuat zalim dalam kehidupannya, banyak berbuat dosa daripada kehidupannya. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya apa? Walaupun banyak dosa, jangan sampai berputus asa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas semua dosa-dosa. Makanya sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, pengampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada yang namanya dosa kita. Makanya iblis ini dalam menggoda manusia ini, kalau orang tua itu biasanya itu lebih condong ditanamkan rasa gengsi, rasa malu, rasa sombong dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang tua ini kalau dibilangin lebih ngeyel. Kalau dibilangin, "Mbah, sholat lah mbah, kamu anak kemarin bapakmu sunat saya yang mangku." Itu orang tua tuh. Jadi biasanya kalau dikasih tahu walaupun salah, dia tetap aja nggak mau terima. Kenapa? Karena iblis ini nggak mau kalau sampai orang tua ini mudah menerima daripada kebenaran, mudah dikasih tahu, sedangkan umurnya sudah pendek, ya. Kalau sampai mati bawa iman, kan termasuk iblis gagal. Itu iblis nggak mau gagal. Makanya yang namanya iblis yang menggodanya ini berbagai macam, Pak. Kelihatannya baik, tapi pada dasarnya ini menyembunyikan sesuatu. Ini iblis nih, setan nih. Ya, kelihatannya baik. Tapi ternyata di dalam kebaikannya itu ada yang tersembunyi. Dan hal yang semacam itu pernah terjadi dulu. Ada satu kisah, ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini memang ahli masjid. Yang namanya seorang udah ahli masjid, Pak, walaupun sudah tua, istiqomah, dalam keadaan hujan pun berangkat ke masjid. Ini tanda orang istiqomah. Pada saat itu kakek-kakek sudah istiqomah ke masjid, karena dari muda sudah terbiasa ke masjid. Walaupun hujan nekat ini kakek-kakek. Kenapa? Sudah terbiasa. Beda dengan orang yang nggak terbiasa. Jangankan tua, muda pun dan keadaan nggak licin, nggak keadaan hujan, nggak mau ke masjid. Kenapa? Nggak terbiasa. Ya, nggak istiqomah. Namanya kakek ini karena istiqomah berjalan. Di tengah perjalanan karena hujan licin jatuh ini kakek. Sehingga bajunya pun penuh dengan lumpur. Maka balik lagi kakek ini ke rumahnya. Berangkat kedua kali. Yang kedua kali ternyata jatuh lagi ini kakek. Bajunya pun penuh dengan lumpur. Balik lagi. Karena sudah istiqomah, sudah masuk nilai agama, sudah masuk keimanan kepada Allah, sudah masuk kebesaran berjamaah di masjid, maka berangkat lagi setelah ganti baju. Setelah yang ketiga kalinya mau jatuh, itu istilahnya ditolong oleh seorang pemuda yang akhirnya nggak jadi jatuh. Makanya kata pemuda tadi, hati-hati kek, nanti kalau kakek jatuh lagi kan repot pulang lagi nanti. Emang kakek mau kemana? Saya mau ke masjid, nak. Oke, kalau gitu kakek saya antar ke masjid. Pokoknya jalannya saya jagain, jangan sampai kakek jatuh nih. Iya nak, makasih, kata kakek tadi. Selama dalam perjalanan, anak muda tadi menuntun kakek. Kenapa? Jangan sampai kepleset jatuh. Setelah sampai di masjid, di halaman masjid, makanya kata pemuda tadi, "Kek, jadi saya ngantarnya sampai di sini saja, Kek, ya." Kata kakek tadi, "Emang kamu nggak sholat, nak?" "Enggak, Kek, saya nggak mau sholat saya." "Kenapa, nak?" "Karena sebenarnya saya ini bukan manusia." "Lalu siapa kamu?" "Sebenarnya saya setan, Kek."
kalau kamu setan, kenapa kamu ngantar saya ke masjid? Kan biasanya setan kan goda supaya orang gak ke masjid. Ini kok tumben-tumbenan ada setan baik nih, kata kakek tadi. Setan ngantar ke masjid. Makanya diceritakanlah sama setan tadi yang berupa anak muda. Gini kayak ceritanya. Jadi waktu kakek jatuh pertama kali pulang ke rumahnya, maka pada saat itu dosa kakek diampunin. Kemudian kakek berangkat kedua kali, jatuh lagi di jalan, dosa keluarga kakek diampunin loh. Kakek berangkat lagi, kalau sampai jatuh yang ketiga kali, ini dosa semua orang kampung kakek ini akan diampunin oleh Allah. Nah kalau sampai ini terjadi, pasti saya akan kena marah daripada atasan saya. Daripada saya kena marah dan saya rugi, gak ada jabatan misalnya, lebih baik kakek saya selamatin dan saya antar ke masjid. Ini kan kelihatannya bagus ini. Kelihatannya bagus menolong. Tapi pada dasarnya merugikan. Itulah termasuk tipu daya daripada yang namanya iblis atau setan laknatullah alaih. Ya. Makanya di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan sampai berputus asa walaupun dosa kita banyak, karena rahmat Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar daripada dosa kita. Dan kita tidak akan mampu mengalahkan daripada tipu daya iblis kecuali kita ikhlas semata-mata karena Allah. Kita hanya mengharap pertolongan Allah agar supaya ditolong daripada yang namanya godaan iblis laknatullah alaih. Sehingga kalau Allah sudah menolong kita, ya, maka akan terselamat daripada amalan kita. Tapi di saat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sholat, kita baca Quran, kita macam-macam, apalagi disertai dengan sifat riya dan sum'ah dan lain sebagainya, maka pada saat itu terus terang saja amalan kita ini masih tidak selamat daripada yang namanya godaan iblis. Ya. Makanya kita belajar istiqomah, kita juga belajar ikhlas, Pak. Jadi ikhlas ini berbuat semata-mata karena Allah. Makanya bagaimana supaya kita mendapatkan sifat ikhlas ini, belajarnya di saat awal beramal kita niat karena Allah, di saat tengah-tengah beramal kita niat karena Allah, perbarui niat juga, di akhir beramal pun kita juga perbarui niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam amalan kita itu nanti terdapat ketidakikhlasan, misalnya waktu kita sholat tiba-tiba ada bos kita lewat, hati kita alhamdulillah bos lewat, tahu bos kalau saya rajin sholat. Atau bahkan saat kita baca Quran di masjid, tiba-tiba calon mertua datang, yang sebelumnya agak pelan agak dikencengin dikit, alhamdulillah ini mertua, calon mertua ini datang ke masjid, tahu kalau saya lagi baca Quran. Saya keraskan dikitlah suara saya biar tambah mantap punya mantu saya. Nah kalau ada bisikan-bisikan yang semacam itu, perbanyak istighfar kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil alil azim, bahwasanya tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya untuk menyelamatkan agar supaya amalan kita ikhlas. Dan ikhlas itu nggak bisa dipaksa, Pak. Wah saya ikhlas banget, berarti nggak ikhlas itu, Pak. Ya. Jadi ikhlas itu kagak bisa dipaksa. Dan bisa jadi orang ikhlas itu nggak merasa kalau dirinya ikhlas. Tapi kalau masih merasa ikhlas, biasanya nggak ikhlas tuh. Ya kayak orang tidur aja, kalau masih merasa tidur, berarti dia nggak tidur. Orang tidur itu nggak punya perasaan kalau dia tidur. Kalau misalnya ada orang berisik, jangan berisik, saya lagi tidur, berarti orang yang semacam ini masih belum tidur. Tapi kalau udah orang tidur, ada orang berisik, ramai, berantem, kagak tahu tuh kenapa, tidurnya beneran. Nah itulah ibaratnya kalau orang ikhlas itu nggak sadar sebenarnya kalau dia itu ikhlas. Dan memang ikhlas ini merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang
berpegang teguh dan yang istiqomah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ini merupakan satu kerisauan daripada Nabi Adam alaihissalam, ya. Karena besok Pak, ini keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Jadi saat hari kiamat besok setelah dibangkitkan semuanya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk mengumpulkan anak cucunya 1000. Dari 1000 ini yang satu masuk surga, yang 999 masuknya ke dalam neraka. Artinya apa? Setiap 10.000 orang yang masuk surga itu cuma 10. Coba bayangkan, 10.000 orang yang masuk surga cuma 10. Kenapa? Setiap 1000 orang cuma 1 yang masuk surga itu. Coba bayangkan, ya. Makanya kita harus hati-hati, Pak, ya. Kita harus belajar bahwasanya dalam kehidupan dunia kagak usah main-main kita. Akhirat udah dekat. Masa depan kita itu akhirat. Ibadah jangan main-main. Ibadah yang benar. Ibadah jangan ikut nafsu. Lalu ikut siapa? Ikut sunnah, ya kan? Jaga sholat berjamaah. Jaga juga istiqomah dalam taklim. Makanya taklim ini berat, Pak. Ke masjid itu berat, duduk majelis taklim ini lebih berat. Kenapa? Setannya itu gede masalahnya. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diberi kekuatan melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Kemudian diberikan oleh Allah kekuatan duduk majelis taklim sampai isya. Ini merupakan satu nikmat besar dari Allah yang harus kita syukurin. Nah, makanya yang sudah biasa duduk majelis taklim, ya, kok tiba-tiba dia pulang di rumah juga ngapain, kagak apa-ngapain. Paling juga ngomong cucu kadang-kadang kan. Atau bahkan lihat TV yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik misalnya kan, yang buka aurat kan. Lah kalau terjadi seperti itu harus ingat, Pak, banyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, biasanya saya bisa duduk majelis taklim, tapi kenapa saya sekarang kok jadi tergoda pulang nggak di masjid? Istighfar kepada Allah. Jadi dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada kita, kekuatan kepada kita, kemantapan hati kepada kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kita kejar dunia, suatu saat pasti kita tinggalkan. Masa depan kita adalah akhirat. Yang namanya dunia ini keperluannya sudah Allah jamin, ini keperluan dunia. Yang belum ada jaminan itu akhirat. Makanya di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah profesi kita, kita sebagai apa profesi kita, silakan boleh. Cuman yang utama kita jaga perintah Allah, kita jaga ibadah kepada Allah, dan ini semuanya demi keselamatan kita dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang ingin selamat, ya. Kecuali kalau saya mah gak ingin selamat, gak apa-apa dah, ya. Jadi bagi yang ingin selamat, jaga perintah Allah dah. Kalau nggak ingin selamat, nggak usah dijaga perintah Allah, udah. Hidup terserah semuanya saja. Ikutin nafsu, maksiat gede-gedein. Atau akhirnya suatu saat nanti akan datang suatu masanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kehidupan nyawa ini, Pak, ini ibarat batu es. Balok es gede ditaruh pinggir jalan habis, ditaruh di baskom habis juga. Tapi kalau ditaruh di pinggir jalan itu habisnya mubazir, kagak ada manfaatnya, habis juga tuh. Tapi di saat ditaruh di baskom habis juga, cuman habisnya bisa dimanfaatin. Artinya apa? Misalnya taruh di baskom, kita pingin minum seger-seger, tinggal ngasih aja sirup, itu kan manfaat. Kalau ditaruh di baskom sama-sama habis. Artinya apa? Kita rajin ibadah, umur kita juga habis. Kita tidak ahli ibadah, kita ahli maksiat, umur kita pun juga habis.
Cuman kalau kita ahli maksiat, umur kita habisnya dalam kemarahan Allah. Tetapi kalau kita ahli ibadah, umur kita habis di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapin, Pak. Ya. Makanya kita harus jaga. Di samping kita ibadah, harus ngajak orang lain juga ibadah. Jadi ibadah jangan sendirian. Ngajak orang lain ibadah. Ngajak keluarga kita ibadah. Anak kita diajak ibadah. Jangan sampai anak kita cuman kita empanin duit banyak, istri kita cuman kita empanin aja duit banyak, tapi kita tidak peduli bagaimana ibadahnya, bagaimana agamanya. Karena kalau sampai terjadi yang semacam itu, termasuk kita orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, besok akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga apa yang sama-sama kita bicarakan, apa yang sama-sama kita dengarkan, kita niat amal dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.